Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu kami, Bapak Wawan Saputra MM. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Novalia Anggraini dengan NIM 6423888. Saya Rizka Ismaila Putri dengan NIM 6423218. Saya Dispia Depusalini dengan NIM 642311149. Saya Sofi Yudi Purnami dengan NIM 642313770. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah dari analisis kami yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Bisnis yang ditinjau dari aspek lingkungan pada gerai Starbucks Supermall Karawaci, Tangerang. Pada presentasi kali ini kami membahas bagaimana operasional Starbucks ditinjau dari aspek lingkungan, mulai dari dampak lingkungan yang ditimbulkan, strategi pengelolaan yang diterapkan, hingga penilaian kelayakan bisnis berdasarkan prinsip berkelanjutan. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Beberapa tahun terakhir, industri coffee shop mengalami perkembangan yang sangat pesat dan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Namun, di balik perkembangan tersebut, industri coffee shop juga memberikan dampak terhadap lingkungan. Beberapa dampak lingkungan yang sering muncul antara lain adalah penggunaan kemasan sekali pakai, tingginya konsumsi energi listrik, penggunaan air dalam jumlah besar, serta limbah kopi atau spent coffee grounds yang dihasilkan setiap harinya. Starbucks sebagai salah satu perusahaan kopi terbesar di dunia sebenarnya telah menerapkan berbagai program keberlanjutan melalui konsep sustainability dan ESG atau Environmental, Social, and Governance. Akan tetapi, berdasarkan hasil pengamatan kami pada gerai Starbucks Supermall Karawaci, masih ditemukan penggunaan kemasan sekali pakai yang cukup tinggi serta pengelolaan limbah yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, kami melakukan analisis studi kelayakan bisnis dari aspek lingkungan untuk mengetahui jumlah mana operasional Starbucks telah memenuhi prinsip keberlanjutan lingkungan. Baik, selanjutnya mengenai rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang kami gunakan sebagai dasar analisis. Yang pertama, bagaimana konsep studi kelayakan bisnis dari aspek lingkungan. Yang kedua, apa saja indikator yang digunakan dalam menilai aspek lingkungan. Yang ketiga, bagaimana dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasional Starbucks Supermall Karawaci termasuk limbah plastik, limbah kopi, serta penggunaan energi dan penggunaan air. Keempat, bagaimana strategi pengelolaan lingkungan yang telah diterapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, apakah bisnis Starbucks Supermall Karawaci dapat dinilai layak apabila ditinjau dari aspek lingkungan. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis Starbucks Supermall Karawaci. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis konsep studi kelayakan bisnis berbasis lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi indikator aspek lingkungan. Yang ketiga, mengkaji dampak lingkungan operasional Starbucks. Yang keempat, menganalisis strategi pengelolaan lingkungan yang diterapkan. Yang kelima, serta menilai kelayakan bisnis Starbucks dari aspek lingkungan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan dalam industri coffee shop. Selanjutnya yaitu konsep studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis berbasis lingkungan merupakan penilaian terhadap suatu usaha yang tidak hanya mempertimbangkan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini kami menggunakan konsep triple bottom line, yaitu profit yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi perusahaan, people yang berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap masyarakat, planet yang berkaitan dengan dampak perusahaan terhadap lingkungan. Selain itu, kami juga menggunakan pendekatan ESG atau Environmental, Social, and Governance yang saat ini menjadi salah satu indikator penting dalam praktik bisnis modern. Artinya, keberhasilan sebuah bisnis saat ini tidak hanya diukur dari profit yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya terhadap lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, indikator aspek lingkungan. Dalam melakukan analisis, kami menggunakan beberapa indikator utama aspek lingkungan.
Indikator pertama adalah pengelolaan limbah, yang bertujuan untuk melihat bagaimana perusahaan menangani limbah operasionalnya. Kedua adalah pengelolaan limbah kopi, karena berbagai coffee shop, Starbucks menghasilkan limbah ampas kopi dalam jumlah yang cukup besar. Ketiga adalah efisiensi energi, yang berkaitan dengan penggunaan listrik dan dalam operasional. Keempat adalah penggunaan air. Kelima adalah emisi karbon, dan yang terakhir adalah pengurangan penggunaan plastik. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah operasional perusahaan telah berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, dampak lingkungan operasional Starbucks. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, operasional Starbucks Supermall Karawaci masih menghasilkan beberapa dampak lingkungan. Yang pertama, penggunaan kemasan plastik sekali pakai masih cukup tinggi, terutama untuk layanan takeaway dan delivery. Yang kedua, limbah ampas kopi atau spin coffee grounds belum dikelola secara optimal, padahal limbah kopi sebenarnya dapat dimanfaatkan kembali sebagai kompos, pupuk organik, media tanam, bahkan bahan baku produk ramah lingkungan. Yang ketiga, konsumsi listrik operasional masih tergolong tinggi karena penggunaan mesin espresso, pendingin, AC, serta berbagai perangkat elektronik lainnya. Yang keempat, penggunaan air juga relatif besar karena digunakan untuk produksi minuman, sanitasi, serta kebersihan operasional. Dan terakhir, pengelolaan limbah secara keseluruhan masih memerlukan peningkatan agar lebih efektif dan keberlanjutan. Selanjutnya, strategi pengelolaan lingkungan. Untuk mengurangi dampak lingkungan tersebut, Starbucks telah menerapkan beberapa strategi pengelolaan lingkungan. Strategi pertama adalah pengurangan penggunaan plastik melalui penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, pengelolaan limbah kopi melalui pemanfaatan ampas kopi serta penerapan konsep circular economy. Yang ketiga, program penggunaan tumbler pribadi untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Yang keempat, efisiensi energi melalui penghematan penggunaan listrik. Dan strategi yang terakhir, edukasi konsumen melalui kampanye sustainability. Penerapan strategi tersebut menunjukkan bahwa Starbucks telah berupaya menerapkan konsep bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada analisis kelayakan bisnis. Berdasarkan hasil analisis, Starbucks Supermall Karawaci memiliki beberapa kelebihan dari aspek lingkungan. Kelebihan tersebut antara lain adanya program sustainability, dukungan terhadap pengurangan plastik, serta penerapan efisiensi energi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti tingginya penggunaan kemasan sekali pakai, pengelolaan limbah kopi yang belum optimal, rendahnya kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan, serta pengelolaan limbah yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami telah menilai bahwa Starbucks Supermall Karawaci tetap layak ditinjau dari aspek lingkungan, namun masih memerlukan berbagai perbaikan untuk mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Starbucks Supermall Karawaci telah menerapkan berbagai konsep keberlanjutan dalam operasional bisnisnya. Namun demikian masih terdapat beberapa dampak lingkungan yang perlu diperhatikan, seperti penggunaan kemasan plastik, limbah kopi, konsumsi energi yang tinggi, serta penggunaan air yang cukup besar. Secara keseluruhan, Starbucks Supermall Karawaci dinilai layak dari aspek lingkungan, tetapi memerlukan peningkatan pada sistem pengelolaan lingkungan agar lebih optimal dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan hasil analisis kami memberikan beberapa rekomendasi. Bagi konsumen diharapkan dapat mendukung penggunaan tumbler pribadi serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan.
Sedangkan bagi perusahaan, kami merekomendasikan untuk terus mengurangi penggunaan plastik, mengembangkan pengelolaan limbah kopi, meningkatkan penggunaan kemasan ramah lingkungan, serta melakukan penghematan energi dan air. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kualitas dan penerapan sustainability dalam operasional bisnisnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.